Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Mekatronika untuk menyelesaikan tugas besar proyek Mekatronika ini. Kami merancang tentang fast tracking turret detection. Sebenarnya perkenalkan untuk anggotanya yaitu yang pertama ada saya yaitu Oscar Davis Wisnu dengan NIM 21050122140095. Nama saya Genta Kurniawan Suyono, NIM 21050122130057. Dan saya Miftol Falak dengan NIM 21050122122120014. Dan saya Jakaria Siamora dengan NIM 210501221401409. Ayo lah, next. Untuk outline-nya itu sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga prosedur pembuatan, yang keempat dan yang kelima ada mekanisme kerja dan video demonstrasi. Untuk pendahuluan bisa dilanjutkan oleh saudara Falak. Oke, masuk ke outline yang pertama itu pendahuluan. Sini ada latar belakang, di mana yang pertama di sini ada masalah keamanan, di mana keamanan itu sistem kamera konvensional itu bersifat statis dan tidak mampu mengikuti pergerakan target secara otomatis. Lalu yang kedua itu ada pengembangan komputer visionnya, di mana OpenCV dan juga deep learning itu memungkinkan deteksi wajah secara real time dengan akurasi tinggi pada hardware yang terjangkau. Lalu yang ketiga itu ada potensi dari ESP32-nya yang berupa microcontroller ESP32 itu dapat mengontrol servo motor untuk sistem pentel otomatis secara responsif. Lalu yang keempat ada integrasi sistemnya, di mana kombinasi webcam, Python atau OpenCV dan juga Arduino itu menjadi solusi sistem pelacak wajah berbiaya lebih rendah. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama ada merancang sistem face tracking turret yang mampu mendeteksi dan juga melacak wajah manusia secara real time menggunakan cam dan juga OpenCV. Yang kedua itu mengintegrasikan algoritma deteksi wajah berbasis CNN menggunakan YOLO V8 dengan menggunakan microcontroller ESP32. Untuk kontrol motor sendiri itu servo pentel. Lalu yang ketiga ada membangun komunikasi serial antara Python atau komputer dan juga Arduino untuk transfer data koordinat wajah secara real time. Lalu untuk tujuan yang keempat itu mewujudkan truth kamera yang berpresisi dan juga responsif sehingga target wajah selalu berada di tengah frame kamera. Lalu untuk manfaat penelitian ini juga yang pertama ada keamanan, di mana keamanan sendiri itu turut otomatis meningkatkan kemampuan dengan memantau dan juga melacak wajah tanpa intervensi manual. Lalu yang kedua ada edukasi, mana proyek ini itu menjadi sarana pembelajaran integrasi computer vision dan juga embedded system dan juga mekatronika. Lalu untuk biayanya sendiri itu rendah, yang menggunakan komponen terjangkau seperti ESP32, webcam USB, servo SG90 untuk sistem yang fungsional. Lalu untuk manfaat yang keempat ada riset, menjadi platform penelitian dan juga pengembangan lebih lanjut untuk sistem tracking dan juga robotika. Lalu yang kelima ada real time, pemrosesan real time dengan OpenCV memungkinkan respon sistem yang cepat dan juga akurat. Lalu yang terakhir adalah skalabilitas ya, atau sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan AI atau ML untuk memperlancar multi target yang lebih canggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zakaria. Baik, di sini saya akan membahas bab 2 metodologi penelitian dengan pembahasan diagram alir, alat dan bahan, dan wire diagram. Next. Jadi pada slide ini tampilkan diagram alir dari proyek fast tracking turret detection, di mana tahap pertama dimulai dengan inisiasi webcam dan komunikasi serial. Webcam berfungsi sebagai sensor visual untuk menangkap kondisi lingkungan, dan Arduino berperan sebagai pengendali aktuator berupa motor servo yang menggerakkan turret. Setelah sistem aktif,
Webcam akan menangkap gambar secara real-time dalam bentuk frame. Setiap frame kemudian diproses menggunakan model YOLO V8 untuk mendeteksi keberadaan wajah manusia. Selanjutnya, sistem menentukan apakah wajah terdeteksi atau tidak. Jika wajah belum terdeteksi, sistem akan terus membaca frame dari webcam dan mengulangi proses deteksi. Jika wajah terdeteksi, sistem akan menentukan posisi wajah berdasarkan koordinat titik tengah hasil deteksi. Setelah posisi wajah diketahui, sistem menghitung nilai error koordinat, yaitu selisih antara titik tengah wajah dan titik tengah frame kamera. Nilai error ini digunakan untuk menentukan arah gerak turret. Apabila wajah berada terlalu ke kiri, ke kanan, atas, atau bawah, servo akan menyesuaikan posisi agar wajah kembali berada di tengah frame. Tahap terakhir adalah pengiriman sinyal kendali ke sistem Arduino Uno, kemudian meneruskan kemudian meneruskan perintah tersebut ke motor servo dalam bentuk sinyal PWM. Servo akan menggerakkan turret sesuai arahan yang dibutuhkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Next. Baik, dan untuk alat dan bahannya, di sini ada hardware-nya yang digunakan di ESP32, sensor motor SG90, webcam USB, pen lead breaker atau frame, kabel jumper, power supply 5 volt, PC atau laptop, dan untuk software-nya ada Python, OpenCV, Pi Serial, Arduino IDE, NumPy, YOLO P8, dan VS Code. Next. Dan pada slide ini ditampilkan wire diagram dari proses face tracking detection, di mana alur kerja dimulai dari webcam yang menangkap gambar wajah secara real time dan terhubung ke laptop melalui USB. Laptop menjalankan program berbasis OpenCV dan YOLO V8 untuk mendeteksi wajah dan menentukan titik tengah area wajah. Setelah posisi wajah diperoleh, laptop memberikan koordinat atau perintah gerak ke ESP32 melalui komunikasi serial. ESP32 memproses data tersebut untuk menghasilkan sinyal PWM untuk mengontrol dua servo SG90 yang dimana satu bergerak horizontal dan satu bergerak secara vertikal. Breadboard berfungsi untuk sebagai penghubung antar komponen, sedangkan modul MB102 membantu distribusi daya. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan pin sinyal, tegangan, dan ground dari ESP32 ke servo serta jalur daya pada breadboard. Dengan rancangan ini, sistem mampu mendeteksi wajah, menentukan posisi menggunakan YOLO V8, dan menggerakkan turret secara otomatis sehingga mengikuti arah wajah secara real time. Next. Selanjutnya memasuki prosedur pembuatan, di mana di sini kami menjelaskan tentang hardware, software, kemudian pengodean untuk ESP32 dan pengodean di Python. Next. Yang pertama, memasuki tahap training YOLO V8, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan dataset dan anotasi dataset, di mana tahap ini setiap gambar di drawing bounding box secara manual di area kepalanya. Ini berfungsi sebagai kunci jawaban agar algoritma YOLO bisa belajar mengenai pola kepala manusia dengan presisi. Setelah dataset siap, eksekusi dilakukan menggunakan skrip Python yang terlihat di sebelah kanan. Ada beberapa konfigurasi utama di sini. Yang pertama, kami menggunakan program training yang didesain untuk otomatis menggunakan GPU via Torch CUDA agar komputasinya jauh lebih cepat daripada menggunakan CPU. Kemudian kedua, dataset dipanggil melalui konfigurasi .yaml. Dan yang terakhir, training dijalankan selama 100 epoch menggunakan model dasar YOLO V8 untuk memastikan loss rate turun dan akurasinya optimal untuk sistem real time nantinya. Dan yang terakhir, hasil akhir dari proses training ini adalah sebuah file model bernama base.pt yang sudah pintar untuk mengenali kepala manusia. Model inilah yang nantinya akan kita gabungkan dengan OpenCV dan dihubungkan ke microcontroller ESP32 untuk menggerakkan kamera. Next. Selanjutnya, pada bagian tracking, proses ini berjalan dalam sebuah looping berkelanjutan seperti yang terlihat pada blok code di sebelah kiri. Kamera terus-menerus menangkap frame video. Pertama, sistem akan mencari tahu di mana titik tengah layar kamera, yang kemudian disimpan sebagai variabel CX dan CY, yang kemudian frame tersebut diproses oleh YOLO. Jika YOLO mendeteksi adanya kepala manusia, sistem akan mengekstrak koordinat bounding box tersebut dan mencari titik tengah target kepala, yang disimpan sebagai TX dan TY. Setelah memiliki koordinat tengah layar dan tengah target, kita beralih ke blok code di sebelah kanan, di mana terjadi proses komputasi kendalinya. Yaitu yang pertama ada kalkulasi error, di mana sistem menghitung selisih jarak antara target dengan tengah layar. Inilah yang disebut dengan error pan dan error tilt.
Yang kedua adalah dead zone, di mana kami menambahkan logika dead zone kecil untuk error yang sangat kecil, yaitu di bawah 5 pixel, kita anggap sebagai 0. Ini sangat penting untuk mencegah motor servo bergerak atau mengalami getaran atau jitter saat target sudah berada tepat di tengah. Dan yang terakhir, terletak pada kendali PID. Nilai error ini tidak langsung diumpankan ke motor, melainkan dimasukkan ke dalam algoritma PID terlebih dahulu, yang kemudian PID akan menghitung berapa derajat servo harus bergerak untuk mengoreksi error tersebut secara halus dan responsif. Sebelum perintah pergerakan dikirim, ada tahap limit servo. Kami memastikan nilai derajat yang dihasilkan oleh PID tidak melebihi batas aman pergerakan fisik mekanis alat kami. Untuk mencegah kerusakan, setelah nilainya aman, data koordinat akhir untuk pan dan tilt dikemas ke dalam format string dan dikirim secara real-time ke microcontroller SP32 melalui komunikasi serial. Next. Kemudian memasuki sisi hardware, slide menampilkan program diunggah ke microcontroller ESP32. Program ini bertugas sebagai penerima perintah dan sebagai penggerak aktuator. Yang pertama, kami menggunakan library khusus bernama ESP32 Servo.h agar sinyal PWM untuk motor lebih stabil. Kemudian secara hardware, servo pen dihubungkan ke pin 14 dan servo tilt ke pin 15. Yang kedua, otak dari program ini terletak pada jalur komunikasinya, di mana ESP32 mendengarkan data dari Python melalui serial port dengan baud rate tinggi yaitu 115.200. Kemudian sehingga kecepatan ini memastikan transmisi data berjalan secara real time. Dan yang terakhir, pada block loop, SP32 bertugas membaca string koordinat yang masuk, lalu memecahnya berdasarkan tanda koma. Nilai yang sudah dipisah tersebut selanjutnya dikonversi menjadi perintah sudut 0 hingga 180 derajat untuk menggerakkan fisik motor servo. Next. Bisa dilanjutkan Saudara Genta. Selanjutnya ke metode prosedur pembuatan hardware. Yang pertama, persiapan komponen seperti yang ada di alat dan bahan dan wire diagram tadi, yaitu microcontroller SP32, servo SD90, webcam, bracket pentil, kabel jumper, dan power supply. Kemudian memasang servo tilt pada bracket bawah dan servo pen pada bracket atas. Lalu yang ketiga, memasang webcam yang dipasang pada bagian atas bracket pentil menggunakan dudukan atau cable ties agar posisi terkunci. Lalu wiring dari servo ke microcontroller ESP. Menghubungkan kabel sinyalnya servo pen ke pin D9 dan servo tilt ke D10 di papan Arduino-nya. Lalu JND dan VCC ke rel power 5 volt. Kemudian menyambungkan ESP ke PC atau ke laptop menggunakan kabel USB untuk komunikasi serial dan power. Lalu terakhir uji mekanis, yaitu mengupload sketch test servo ke ESP dan verifikasi gerakan horizontal, pen atau tilt vertikal apakah sudah benar atau belum. Next. Lalu mekanisme kerja. Jadi yang pertama, dari webcam itu menangkap frame video. Kalau untuk di sini kita pakai 30 fps. Jadi dalam 1 detik kamera memproses 30 frame. Lalu kemudian Python mengkonversi frame tersebut ke grayscale untuk efisiensi pemrosesan, jadi agar lebih ringan. Kemudian DNN mendeteksi wajah dari data training tadi menggunakan dan mengembalikan bounding box dari koordinat X, Y, W, dan H. Lalu error dihitung antara pusat wajah dengan pusat frame kamera yang ada di tengah. Nah, error koordinat ini dikirim dari serial ke Arduino, sinyalnya yang menggerakkan servo, pen, dan tilt. Nah, dari chart ini, dari grafik ini, pertama mulai dari webcam capture, itu webcam menangkap wajah sebanyak 30 frame per detik, lalu diproses dalam grayscale. Nah, setelah itu software melakukan deteksi wajah dari data training Python tadi. Nah, kemudian melakukan kalkulasi error selisih dari koordinat tengah kamera dengan pusat wajah. Nah, selisih error ini yang digunakan oleh sinyal dan servo Arduino untuk menggerakkan
pan tilt secara horizontal ke kiri, kanan, atas, bawah, mengikuti posisi wajah. Next. Nah, di sini ditunjukkan demonstrasi alat. Seperti yang dilihat di video, servo menggerakkan atas bawah mengikuti pusat wajah. Jadi garis hijau yang di tengah itu adalah selisih antara tengah frame video dan pusat wajah. Nah, jadi servo ini menggerakkan sesuai selisih yang ada antara koordinat tengah frame dan tengah wajah. Dan untuk responsnya, untuk servonya itu ada di 100 milisecond atau 0,1 detik dan stabil pada jarak 0,5 sampai 2 meter. Next. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.